Om Swastiastu, Bapak dosen dan teman-teman. Di sini saya perwakilan dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang teknik akuntansi manajemen sektor publik dalam pelayanan publik akuntansi. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri yang bernama Komang Devi Darmayanti Putri, absen 17, dan rekan saya Niloh KD Oktaviani, absen 20. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang peran utama akuntansi manajemen sektor publik adalah menyediakan informasi akuntansi yang akan digunakan oleh manajer sektor publik dalam melakukan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. Informasi akuntansi diberikan sebagai alat atau sarana untuk membantu manajer menjalankan fungsi-fungsi manajemen sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Akuntansi manajemen merupakan bagian dari suatu sistem pengendalian manajemen yang integral. Institute of Management Accountants tahun 1981 mendefinisikan akuntansi manajemen sebagai suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pengakumulasian, penganalisaan, penyiapan, penginterpretasian, dan pengkomunikasian informasi finansial yang digunakan oleh manajemen perencanaan, evaluasi, dan pengendalian organisasi serta untuk menjamin bahwa sumber daya digunakan secara tepat dan akuntabel. Chartered Institute of Management Accountants tahun 1994 dalam Jones dan Panleybury tahun 1996 membuat definisi yang lebih luas daripada definisi yang dikeluarkan oleh Institute of Management Accountants, terutama dalam hal luas informasi yang diberikan. Chartered Institute of Management Accountants mendefinisikan akuntansi manajemen sebagai suatu bagian integral dari manajemen yang terkait dengan pengidentifikasian, penyajian, dan penginterpretasian informasi yang digunakan untuk perumusan strategi, perencanaan dan pengendalian aktivitas, pengambilan keputusan, pengoptimalan penggunaan sumber daya, pengungkapan atau disclosure shareholder kepada dan pihak luar organisasi, pengungkapan kepada karyawan, dan yang terakhir pelindungan aset. Pada dasarnya, prinsip akuntansi manajemen sektor publik tidak banyak berbeda dengan prinsip akuntansi manajemen yang diterapkan pada sektor swasta. Akan tetapi harus diingat bahwa sektor publik memiliki perbedaan sifat dan karakteristik dengan sektor swasta, sehingga penerapan teknik akuntansi manajemen sektor swasta tidak dapat diadopsi secara langsung tanpa modifikasi. Teknik akuntansi manajemen sektor publik dalam pelayanan publik. Terdapat beberapa teknik dalam akuntansi manajemen sektor publik yang dapat diadopsi oleh sektor publik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada akuntansi anggaran, yang kedua ada akuntansi komitmen, dan yang ketiga ada akuntansi dana, yang keempat ada akuntansi kas, yang terakhir ada akuntansi aktual. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang akuntansi anggaran. Akuntansi anggaran atau budgetary accounting mengacu pada praktik yang dilakukan oleh banyak organisasi sektor publik, khususnya pemerintah, dalam upaya menyajikan akun-akun operasinya dengan menggunakan format yang sama dengan anggarannya. Tujuan praktik ini adalah untuk menekankan peranan anggaran dalam siklus perencanaan, pengendalian, dan pertanggungjawaban. Contoh masalah signifikan yang muncul dikarenakan yang pertama, level agregasi, yang kedua, kekurangan lain dari akuntansi anggaran terletak pada beberapa sering atau seberapa intensifkah laporan keuangan membandingkan antara anggaran dengan yang aktual, jadi menjelaskan perbedaannya.
Dan yang ketiga ada logika dari akuntansi anggaran. Selanjutnya, materi saya akan dijelaskan oleh Okta. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Devi. Selanjutnya ada akuntansi komitmen. Akuntansi komitmen adalah sistem akuntansi yang mengakui transaksi dan mencatatnya pada saat order dikeluarkan. Sistem akuntansi akrual mengakui biaya pada saat faktur diterima dan mengakui pendapatan ketika faktur dikeluarkan. Tujuan utama akuntansi komitmen adalah untuk pengendalian anggaran. Agar manajer dapat mengendalikan anggaran, ia perlu mengetahui seberapa besar anggaran yang telah dilaksanakan atau digunakan jika dihitung berdasarkan order yang telah dikeluarkan. Selanjutnya ada akuntansi dana. Akuntansi dana merupakan pemikir akuntansi yang pertama kali mengembangkan teori akuntansi dana untuk tujuan bisnis. Dana dalam pengertian dana kas bersifat sempit karena pengertian dana mencangkup yang pertama itu ada kesatuan fisikal dan kesatuan akuntansi yang berdiri sendiri. Lalu yang kedua ada terdapat sekumpulan rekening untuk mencatat mutasi kas dan sumber-sumber lainnya yang bersifat saling berimbangan. Lalu yang ketiga ada mempunyai tujuan penggunaan tertentu, dan yang terakhir ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembentukan dana dan penggunanya serta pembatas-pembatasnya. Lalu yang ketiga itu ada akuntansi kas. Akuntansi kas diterapkan dengan cara mencatat pendapatan pada saat kas diterima dan pengeluaran dicatat pada saat kas dikeluarkan. GAAP tidak menganjurkan pencatatan dengan dasar kas karena tidak mencerminkan kinerja yang sesungguhnya. Lanjutnya ada akuntansi akrual. Akuntansi akrual dianggap lebih baik daripada akuntansi kas. Teknik akuntansi berbasis akrual diyakini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya, lebih akurat, lebih komprehensif, dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi sosial dan politik. Perbedaan antara akuntansi berbasis kas dengan akuntansi berbasis akrual dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama ada basis kas. Penerimaan kas dikurangi pengeluaran kas sama dengan perubahan kas. Lalu yang kedua itu ada basis akrual. Pendapatan dikurangi biaya-biaya sama dengan rugi laba. Dan yang ketiga itu ada pendapatan, penerimaan kas selama satu periode akuntansi dikurangi saldo awal piutang ditambah saldo akhir piutang. Selanjutnya ada biaya. Kas yang dibayarkan selama satu periode akuntansi dikurangi saldo utang, saldo akhir utang. Pondasi akuntansi manajemen sektor publik. Tujuan utama akuntansi manajemen sektor publik adalah menyediakan informasi akuntansi yang akan digunakan oleh manajer publik dalam melakukan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. Informasi akuntansi diberikan sebagai alat atau sarana untuk membantu manajer menjalankan fungsi-fungsi manajemen sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara akuntansi manajemen disusun menurut 4 pondasi. 4 pondasi itu yang pertama ada organisasi, yang kedua ada akuntansi, yang ketiga ada psikologi, yang keempat ada perilaku. Selanjutnya ada peran akuntansi sektor publik di Indonesia. Peran akuntansi manajemen sektor publik sebagai berikut. Ada 7 peran. Yang pertama itu ada mengukur value of money operasional organisasi. Yang kedua ada mengkomunikasikan nilai kesejahteraan masyarakat. Lalu yang ketiga ada merancang strategi nilai kesejahteraan masyarakat. Yang keempat menghubungkan titik-titik kritis operasional dan keuangan. Yang kelima membantu
perancangan sistem pengukuran prestasi. Yang keenam, membantu penyusunan rancangan kompensasi. Yang ketujuh, membantu perancangan strategi evaluasi, menciptakan nilai kesejahteraan masyarakat. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.